ada suatu persamaan Yesus dengan Nabi Isa hanya sebatas sebelum penyalipan. Nah, yang memperkuat penangkapan dan penyalipan adalah Paulus. Sehingga yang ditulis oleh Lukas di KPR, sebagian tulisan Lukas, sebagian juga Paulus yang menulis. Bedanya adalah KPR 9 itu Lukas yang menulis. KPR 22 jelas-jelas itu Paulus. Dia mengatakan segala sesuatu narasi, dia mengatakan aku. Ini harus dipahami ini Bro Admin. 22 itu sampai habis itu tulisan Paulus. Ya kalau tapi ditandain di awalnya kepada yang mulia Theophilus. Lukas juga menuliskan untuk Theophilus. Apakah Theophilus orang Kristen? Nehi. Bukan. Ketumbar kihe. ini kan gitu. Kalau soal komposisi ya saya ikut aja lah. Sudah dalam bentuk perjanjian baru ya udah berarti seutuhnya itu. Aku tuh tertarik sama yang tadi Bang Suma sampaikan Yohanes 10:17. Poinnya begini, kalau usahanya sepresentatif seperti Bang Gurunda, Bang Zuma, kalau dengan orang Katolik, saya masukkan Deuterokanonika. Selamat malam. Halo, selamat malam. Sabar dulu Bang, ya. Kalau saya melawan Katolik, saya akan masukkan Deuterokanonika Perjanjian Lama. Dan saya harus kasih tahu orang-orang Katolik, Deuterokanonika Perjanjian Baru sampai saat ini belum ending. Kitab Wahyu, Ibrani, dan Yakobus itu Bapak Gereja masih dalam perdebatan, bukan final. Deuterokanonika ada dua. Martin Luther mengambil Deuterokanonika Perjanjian Baru. Katolik awalnya tidak mengambil Deuterokanonika Perjanjian Baru, tetapi karena digunakan ya standarnya, karena kanonika Perjanjian Baru ini sebenarnya ada di kanon Perjanjian Lama. Tobit, Yudit, Sirah, Baruch, 1 Makabe, 2 Makabe. Itu dasarnya kitab Yakobus. Dan juga kitab Wahyu. Di mana ada Deuteronika Perjanjian? Tidak. Di mana ada Deuterokanonika Perjanjian Baru? Di mana? Anda orang Katolik apa orang Protestan? Tidak, saya tanya dari mana Anda saya harus konfirmasi dulu. Anda orang Protestan. Nggak ada, yang ada itu Anda orang Protestan. Lama. Anda orang Protestan atau orang Katolik? Protestan saya. Oke, kalau Protestan, apakah Anda mengetahui kanon Perjanjian Lama? Deuterokanonika? Ya, kan Perjanjian Lama saya tahu saya. Deuterokanonika tahu? Tahu, itu kan punya Katolik itu. Oke, apa alasan Martin Luther tidak mengkanon, tidak mengambil? Ini Pak, begini ya. Jawab pertanyaan saya nggak mau jawaban bertele-tele. Kalau Anda mau diskusi, iya apa alasannya? Loh, saya tanya kepada Anda, kalau Anda naik punya ilmu, jawab pertanyaan saya. Iya, saya tidak tahu apa. Ya kalau dia tahu turun, Anda nggak berilmu, omong kosong. Tidak, saya mau diskusi dengan saudara sekarang. Kalau Anda mau diskusi, saya tanya sama Anda. Kanonika Perjanjian Baru Anda sebagai orang penganut Martin Luther Protestan, kenapa Deuterokanonika Perjanjian Lama tidak diambil oleh Martin Luther? Berarti ambil Deuterokanonika Perjanjian Baru maksud Anda? Omong kosong, ada ilmu. Gini loh Bro Admin, orang Katolik itu gereja mula-mula, Kristen mula-mula itu yang didirikan, yang diwariskan oleh kerajaan Romawi. Kristen itu memang agama Romawi, yang landasannya adalah Paulus, bukan Petrus. Itu benar. Bukan Petrus. Jadi landasannya sejak Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu itu Kristen yang dibuat oleh Romawi.
penggabungan perjanjian lama yang Septuaginta itu juga perang di Antioquia. Para pemimpin Alexandria dengan Kristen Antioquia itu perang dulu. Jadi kalau sekarang sudah mengetahui Kristen ini adalah ciptaan agama Romawi yang membunuh Yesus yang palsu, kemudian dituhankan, kenapa masih diyakini itu agama dari Yesus? Ya direnungkan saja, Bre. Makanya dasar teologis semuanya akan luntur, ambrol kalau Bro Admin belajar sejarah. Itu ya. Terus yang Katolik saja mempunyai landasan dasar sejarah yang disebut dengan ekumenis, konsili-konsili, ya. Protestan datang melalui Martin Luther. Pertanyaan saya kepada Pak Tua tadi, kalau dia berilmu mau ngadepin saya tentang fakta histori, boleh tentang teologis maupun kristologi, kenapa Protestan tidak mengambil Deuterokanonika Perjanjian Lama, sementara Deuterokanonika Perjanjian Baru diambil? Kang Tito, kita bahas Alkitab saja, jangan membahas kontra antara misalnya Kristen sama Katolik gitu. Kita bahas Alkitab saja, nggak usah yang itu nggak usah dibahas lah. Oke, landasan Alkitab, landasan Bible menurut orang Katolik, selain pastoral dan Romo, bisa nggak mensiarkan? Ya, kalau mensiarkan, memberi pengajaran ya nggak bisa. Tapi kalau ngobrol diskusi seperti ini kan sah-sah saja. Anda ngobrol seperti ini, mengaku sebagai orang Katolik, apakah didengar orang Katolik itu dibenarkan? Ya kan saya, makanya setiap sekali saya naik, saya bilang saya nggak pernah debat, saya mau diskusi. Soal orang lain mendengar, silakan saja. Bro Admin, begitu Bro Admin mengutip tentang landasan Bible, sudah ada blocking, ya, magisterium, Anda sudah nggak bisa berkutik. Pak Daniel yang tadi itu lebih bijak, hanya mendengarkan. Besok saya mau tanya sama pastor. Perkataan Yesus saja, Bang Kang Dito. Sebentar Mbak Maya, aku lagi sama. Sebentar, iya, saya tahu, saya lagi sama Bro Admin. Kalau gitu ini jadi debatnya terlalu melebar. Saya tadi belum konfirmasi, apakah Anda orang Protestan atau Katolik? Sebenarnya saya ada denom, cuman saya tidak mau dipecah ataupun dibentur-benturkan oleh bukan yang orang Kristen. Ini Mbak Boruni bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Oke, apakah Yesus Bapa itu sendiri atau Yesus itu Yahweh? Oh, nggak usah ke situ. Kita tadi debat dari tadi saya ikutin, seru juga ya. Ya, karena Anda sudah mengatakan membenturkan dengan Al-Quran. Landasan Anda, iman Kristen Anda tumbuh dari mana? Dari Bible? Iya, dari gereja? Dari Bible. Atau dari STT? Dari Bible. Bible dari yang Anda gunakan? Yesus. Oke, Bible yang Anda gunakan 73, 78 atau yang 66? Dari perkataan Yesus saja, saya nggak mau berjumlah-jumlah itu. Kristen mana yang hanya mengambil perjanjian baru 4 gospel? Gini Bang, kalau maksud saya gini, kan dari tadi semua Muslim di sini mengutip seluruh perkataan Yesus dan percaya dengan 100% gitu. Dan Yesus mengatakan dia disalib, udah di end, debat di end Bang, tidak perlu dilanjutkan. Artinya ada satu sejarah yang di end dari mana? Di end. Coba kalau memang di end, Anda seorang kristolog, meyakini mengakui Bible itu menjelaskan semuanya. Yang ditangkap itu menurut Anda, yang ditangkap menurut Anda itu Yesus. Saya perlu approve dari Anda yang memang pengikut Yesus. Pada saat Yesus ditangkap,
Semua muridnya yang ke-11 murid ini, karena yang satu berkhianat, semuanya kabur melarikan diri. Kemudian Yesus itu sudah ditangkap. Ada seorang pemuda mengenakan kain lenan mengikuti dia, dan dia hendak ditangkap juga. Siapa laki-laki itu? Kalau di situ tidak disebutkan namanya, tapi Ya ada sudah, dari mana landasan dasar Anda mengutip, membenturkan dengan kitab yang datang abad ke-7? enggak, maksud saya soal penyalipan. Kan kalian karena gini, Sebelum dari tadi penyalipan, kalian penangkapan bukan? penangkapan dulu baru penyalipan. Oke, pada waktu penangkapan, kenapa Markus menuliskan setelah Yesus ditangkap, ada orang yang hendak ditangkap juga? Ya, apa salahnya? Karena dia kan mengikuti Yesus. Siapa dia? Tidak disebutkan namanya, tapi Yang bisa mengenakan kita- kain lenan di 4 gospel siapa? Ia tidak tahu ada Yesus. pertama Yesus. Yesus. Saya juga bilang kan Yesus. Coba gini deh, Kang Dito. Gini, Kita jangan kasih begini. analogi. Dek Maya, dengarkan baik-baik Dek Maya. Ada analoginya tuh Kang Dito. Nah, pertama kita sebut murid Yesus ada berapa ya? Murid Yesus 11 ya, karena satu berkhianat kan. Gini Bang, saya udah Ntar terbiasa dulu, dengan ayat- kita selesaikan dulu. Ini perlu dibahas nih. Ini aja dulu. Ini aja sudah bukan apa ya, bukan lagi Yesus disalib nih. Kalau sudah ada yang lari telanjang kayak gini, ini harus kita selidiki. Pertama gini, Gini Bang, murid kita kan sabar berada- Dek Maya. Dengarkan dulu narasinya. Murid Yesus kan 11. Ya, Betul? Tambah Yesus 12. Kalau satu itu kan nggak dihitung. Yudas kan sudah masuk komplotan Romawi. Kan gitu. ya setelah dia mati dia tidak Entar dulu, Lalu entar dulu, pelan-pelan kita. Kita runut satu-satu story ceritanya ini, kita runut dulu satu-satu. Pertama, murid 11. Karena satu sudah berkhianat pindah ke kubu Romawi untuk menyalibkan Yesus. Betul? Murid 11 tambah Yesus berarti 12 tuh di situ. Kembali 12. Ada Yesus tambah 11 murid. Jadi 12 orang. Nah, Yudas itu di kubu Romawi. Ketika katanya Yesus itu disalib, itu 11 murid itu lari semua. Iya. Lagi berapa orang yang ada di situ? Yudas dengan Yesus. Betul? Oke. Lanjut cerita, lanjut story. Ada Lanjut pemuda yang sebentar. lain. Kan ada Bentar, pemuda iya yang betul. Sabar dulu, lanjut cerita. Nah, di kubu Romawi ada Yudas. Di kubu Yesus hanya Yesus yang tersalib katanya, lagi disalib tuh, ya kan? Betul? Pertanyaan saya, mungkinkah Yudas ini lari sementara dia itu di kubu Yesus? Mungkinkah Yudas ini yang lari telanjang sementara dia itu di kubu Romawi yang menyalibkan Yesus? Silakan dijawab. Yudas tidak mungkin lari karena dia Nah, kan tidak bersama mungkin Tuhan. lari. Kandidat pertama gagal. Yudas tidak mungkin lari telanjang. Sekarang Yesus, mungkinkah Yesus yang lari telanjang? Dia udah ditangkap. Bagaimana Pertanyaannya mungkin? mungkin kak? Mungkin nggak? Ini kan kandidatnya dua tadi, Yudas sama Yesus. Yudas di kubu Romawi, aman dia. Yesus sementara yang disalibkan katanya, yang ditangkap. Ini belum penyaliban ini kalau nggak salah Kang Dito ya. Ini belum proses Iya. penyaliban Kang Dito. Belum, masih Belum. Di penangkapan. Taman Getsemani. Masih penangkapan. Ini masih Taman penangkapan Getsemani. nih. Di Taman Jadi Getsemani. Yesus ditangkap, ini ditangkap Yesus, dan Yudas itu di kubu Romawi. Yang lari 11 murid Yesus. Pertanyaan saya, kalau bukan Yudas yang lari telanjang ini, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang, siapa dong? Nggak bisa jawab. Karena Bible Halo? itu menjelaskan apa-apa. Kang Tidak Dito lanjut. disebutkan nama. Halo, dengar aku nggak? Iya, kalau nggak disebut namanya, kenapa ditulis? Tidak disebutkan namanya, ya kan? Tapi ada kemungkinan itu adalah penulis kitab itu, yaitu Markus. Pertanyaannya ini. Kok Markus? Markus murid Yesus bukan? Coba Maya, Saya bilang Markus. kemungkinan. Tafsirnya. Markus murid Yesus ya? Coba Markus murid Yesus. Kosong. Markus murid Yesus yang ke-70.
Nggak ada ilmu orang ini, nggak ada ilmu. Lanjutkan. Nggak, Gini, nggak ada saya isi. belajar logika. Gini. Lihat di situ. Logika Yesus dari itu mana ngakal-ngakal gitu namanya? Dengar dulu. Bentar. Jangan. Yesus Begini, kata- saya kasih data dulu sedikit ya supaya Mbak Maya Lanjut tercerahkan. Bunda Rama, gas dia. Di dalam Yesus. enggak usah. Di dalam Bible, Bun, Yesus ditangkap atau Mbak enggak? Maya. Itu aja dulu. Di Yesus dalam Bible, ditangkap atau bentar, dikit aja. Di dalam Bible tadi udah disampaikan kan tadi bahwa seorang muda yang melepaskan kain lenannya lalu lari bertelanjang. Ya, kemudian kalau kita konfirmasi ke Yohanes 13:4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Beda Ayo. konteks. Di dalam sebentar Bun. Di dalam Biblemu, ya, di dalam Biblemu hanya seorang saja yang memakai kain lenan, yaitu Yesus. Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa? Kasih saya data. Kasih saya data di Matius, Lukas, Markus. Di Bible Perjanjian Baru kasih saya siapa yang memakai kain lenan di situ. Kamu yang menuduh, kamu yang membuktikan. Coba, siapa bilang cuma Yesus? Hanya Yesus ini Yohanes 13:4. Mana- Yesus mana ayat? berdiri lalu dia mengambil. Itu udah aku sampaikan kan, mana kupingmu mana ayatnya? sih? Coba tunjukkan Yohanes mana 13:4. Yohanes 13:4. Yesus Kupingmu pakai tuh kelemahan. itu ambil dulu katembat itu kamu korek-korek dulu. Yohanes 13:4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi Biblemu itu di dalam Biblemu hanya Yesus yang memakai kain lenan. Seorang muda, seorang muda, makanya di dalam, aduh ya Allah ya Rabbi, dia nggak belajar Bible ya. Seorang muda yang memakai kain lenan lalu melepaskan kain lenannya lalu lari bertelanjang. Siapa yang memakai kain lenan di Biblemu? Yesus. Lalu seorang muda itu Kecuali kau dapat Seorang ya muda itu- data di Biblemu ada yang memakai kain lenan selain Yesus. Ada, kau dapat. Coba kasih saya data seorang di yang muda Biblemu tuh. tadi. Seorang muda Ya tadi Yesus yang kan ditaruh- masih muda. Sumpah Yesus lah. masih muda dia. Muda. Yesus. Yang dibahas tadi kan Kenapa dia ketawa? Lihat ya, Yesus pakai Yang kain memakai kain lenan di Biblemu hanya Yesus. Baca tuh Seorang Yohanes muda itu 13:4. seorang pemuda itu juga pakai Ya lenan. kemungkinan. Seorang pemuda. Kenapa pemuda itu otaknya nggak nyambung ya? Itu dua pribadi. Oke, Tolong jelaskan Kidaing. oke, Jangan kau lawan Bible. Nggak iya bisa kau sabar ya, lawan Bible. sabar ya Dek ya. Kau yang lawan Bible, sola scriptura itu. Kang Dito, ya bentar Kang Dito, itu kalau ukuran anak muda itu umur berapa? Dari umur berapa ke umur berapa Kang Dito? Ya, namanya anak muda itu dari 20 tahun sampai 30 lah. 30 sampai 35 masuk nggak anak muda? Ya, 35. masuk. Oh 33 tahun, oke, batas 33. Waktu itu umur Yesus itu umur berapa tuh waktu katanya ditangkap tuh? Ditangkapnya 33. Wah masih kategori muda kan? Iyalah. Apalagi? Mulai bingung dia, mulai bingung. Coba Pandi. Makanya saya kasih tantangan, kalau kau menemukan di Bible Perjanjian Baru ada yang memakai kain lenan selain Yesus, kasih ke kami. Kenapa Nah, kami arahnya kepada Yesus? Karena cuma dia yang diceritakan memakai kain lenan di Biblosmu. Kecuali kau ada bukti. Oke, Pandi, kita mainkan Matius 26:31. Oh, Udah, Mama Kang Ika berkesik nah. Udah Kang Dito nggak mampu dia. Aku mau gas otaknya biar meretel sekalian. Matius 26:31. Ada Islamofobia dia itu, Islamofobia. Ada Bunda. Apa ini? Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Tumbang tak, bukan tumbang. Dia ini nge-lag tadi Bun karena mungkin handphonenya terlalu berat, nggak mampu HP-nya diangkat. kentang, Bun. HP-nya kentang dia, Bun. Gitu ya. Ini yang 3.000 orang nih tidur apa kemana sih? Kok kayaknya tuh Kayaknya tidur. Ya teman-teman bantu follow juga Bunda Mila dong teman-teman yang 3.700 orang nih. Kayaknya tadi enggak didengar mungkin kemana ya. itu orangnya? Biasanya itu Bun sudah banyak yang follow. Makanya Gitu ya? teman-teman ya sudah terfollow begitu. Iya. Karena kan sudah banyak followersnya Bunda ini sudah 25k. Benar. 25.000 orang.
Paling kalau yang follow paling 300-400 orang karena Ya, gitu. Bunda Mila ini Bang Pandi mau kayak Bang Zuma lebih 100.000 kan keren, wih. Saya mute dulu ya. Ya kan? Oke, Bun. Siap. Silakan di follow teman-teman ya, akun host, moderator, terus Kang Dito, Bunda Rahma sama Bunda Mila, silakan bantu di follow. Aduh, Maya. Udahlah Itu kau Maya. ceritanya Bro admin tadi tiba-tiba jatuh. Kenapa dia? Nggak mampu. Itu yang bahas itu Kang Dito. Pendeta pun marah sama saya waktu itu gara-gara bahas itu. Itu materi terkeren kalau menurut saya Bang Zuma itu waktu bawakan itu sama Pak Pendeta Depiza itu. Pendeta marah gara-gara itu. Marah dia. Markus tadi. Iya, yang lari telanjang itu loh. Ngeri loh itu Kang Dito. Ya harus dilarikan ke sana karena orang yang ngengkel itu kalau ilmunya tahu ya, orang Protestan itu kan paham tentang sola scriptura. Segala yang dibicarain itu kembali lagi ke Bible. Ternyata Bible-nya nggak bisa jawab. Siapa orang muda itu nggak bisa jawab mereka. Padahal tahu kalau baca itu jelas-jelas Yohanes 13 nomor 4 yaitu Yesus. Ya memang Yesus yang pernah pakai kain lenan berdasarkan sola scriptura. Kalau nggak mungkin nemu tadi challenge Bunda Rama, kalau ada orang selain Yesus di 4 gospel maupun tulisan Paulus selain Yesus yang pakai kain lenan, ku transfer misalnya 100.000. Kan saya nggak punya duit tuh. 100.000. Boleh. Aku nambah 50. Nah, 150.000 kan gitu. Kalau Bang Zuma langsung 3 juta gitu kan. 5 juta ditambahin gitu kan. Nggak akan ada. Naiklah kau ini Oten. Siapa yang tahu katanya Rasulullah sunat? Ayo naik. Kenapa aku diturunkan? Emang ada yang nurunin? TikTok itu kalau orang longor nggak ada isi itu diturunkan otomatis. Bener kah? Iya. Iya kah? Iya, betul bener. Mantap. Otomatis Iya, tuh. Daeng Ini, Handi. kecuali Bang Handi ini, Bang Handi cocok ini anak-anak kayak gini. Bang Handi, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Baru bangun aku. Jadi pasti baru bangun. Makanya tadi diam terus. Ku bilang tidur Bang Handi ini. Ini ada mainan ini Bang Handi. Ketiduran aku. Bang Handi lagi, gantian lah Bang Handi lagi. Biar Ya, ntar dulu aku belum napas, aku ngopi dulu. Minum. Nyawa belum ngumpul. Ini Pak Jaka nggak punya ilmu, ngapain minta naik lagi? Masa dia jelas. Bang Handi, ini kan Bang Handi punya ini jemaat. Jangan dikasihin saya, terlalu berat. Bunda Mila dulu, coba Bunda Mila dulu hadapi coba Bunda Mila. Aku kan nggak ada Bapak perlu belajar lagi. Jangan lawan saya. Jangan lawan saya. boleh Sama aku aja lah kalau nggak ada ilmu. Ayo, Sama Bunda kita Rama. Bang, nggak ada ilmu. Oke Bang. Aku boleh tanya silakan. tentang Islam, boleh? Boleh Bang, boleh. Tapi nanti jawabnya diputarin aja. Ya, Nanti boleh. Oke, nanti aku tanya aja. Ya nanti Bang Handi masuk kalau udah bikin Oke. kopi. Pertanyaan saya gini. Oh, biar Bang Handi kelola otakmu Bang, silakan. Oke, baik. Pertama baik tentang ya tentang sunat. Gompal juga kok. Sunat. Ya, tentang sunat. Sunat. Oh. Ya, Tentang Bang, sunat Bang. itu di Islam wajib sunat itu. Pertanyaan Ya, saya, bagi laki-laki Bang. ya, pertanyaan saya, perintah sunat itu di mana di dalam Al-Quran? Karena kan yang dari sumber kan Al-Quran. Enggak jawab serius. Kamu sering dijawab serius. Jadi perintah sunat itu adalah Jadi bikin perintah. kopi. Itu kan perintah itu kalau nggak dilaksanakan perintah itu berarti bukan perintah. Jadi untuk itu perintah adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan karena itu perintah. Jadi sunat itu sunat. Jadi sunat itu disunat. Nah disunat kemudian diperintah ya disunat. Ya itu jawabannya bro. Iya, di mana di dalam Al-Quran? Pertanyaan saya, ayatnya. Ayat di An-Nahl 1, 2, 3. Jadi begitulah ya kan diperintahkan. Menurut kamu itu perintah itu
perintah atau bukan perintah? Ya, maksud saya itu kan sumbernya dari mana kamu tahu, itu kan harus bersunat kan dari Ya kan orang semua tahu itu, karena pengetahuan itu kan harus diketahui itu. Pertanyaan saya itu kan kalian kan taat kepada Al-Quran, di mana dalam Al-Quran? Ya kan menurut pengetahuan itu kan pengetahuan yang harus diketahui oleh pengetahuan. Iya, dari mana? Aduh. Ya dari mana datangnya lintah? Nah, dari sawah turun ke kali kan gitu. Oke, inilah. Nggak apa-apa, kasihan nanti dia Nah, hal 1, 2, 3 udah kau udah lihat serinya. Summa auhaina, ini datanya Bang ya, summa auhaina Milata Ibrahim Hanifah, tapi yang milata Ibrahim Hanifah. Wa makana minal musyrikin, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Itu Bang. Sekarang saya minta data di mana di Biblos engkau diperintah bergereja oleh Yesus. Ayo, jangkau. Oke. Enggak ada gini. Oh, terus kenapa kau kepala batu gereja? Dari mana? Siapa perintah kau? Berarti kau bukan kau bukan pengikut Yesus toh? Oke, aku bukan pengikut Yesus. Oke, baik ya. Aku nanya sikap saya ini cari kebenaran di ini sikap plek kuclu ngaku-ngaku aja seenaknya, tapi mau bertanya. Agama berarti kau pengikut Paulus penyesat sama ini aja. Percuma agama aku kan. Ya Bang Andi lah lanjut orang botol ini. Ini saya jawab nggak apa-apa sampai dia capek sendiri. Silakan. Ya, sekarang bila Ibrahim itu agama Ibrahim apa agama Ibrahim? Nah, kalau Nabi Ibrahim itu nabi, tapi tetangga saya juga ada namanya Pak Ibrahim. Yang mana yang datangnya nih? Ya, sekarang begini, bila Ibrahim itu salah satunya Ibu Mila di Amerika itu. Ibu Mila di Amerika. Kontrol diam kau. Bila Ibrahim. Baru saya. Aduh. Bila Ibrahim. Emosi dia. Ini kan emosi kan. Bila Ibrahim salah satunya tahu. Kan itu emosi udah. Tidak, bila Ibrahim bentar lagi dia stroke. Bentar lagi kau stroke gara-gara Bang Andi. Ibu Mila di Amerika. Aku nanya. Ibu Mila di Amerika. Salah satu Bila Ibrahim itu tetangga saya. Dulu mantan RW. Kebetulan suaminya Bunda Mila itu Ibrahim. Mila Ibrahim. Sekarang saya mau tanya, kita bukan masuk akal. Sekarang saya tanya, biar dulu kita jawab. Sunat tahu dari mana? Salah satu Bila Ibrahim sunat tahu dari mana, Pak? Iya, kita tahu karena kita sudah tahu. Karena pengetahuan itu harus ditahu gitu loh. Memang Anda itu buta huruf seperti Nabi. Iya, karena memang rencana ke depannya kan ada nanti pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol itu nanti kalau kena kira-kira penggusuran, nanti kau siap-siap pindah gitu. Ya, Al-Quran kan masuk akal. Sekarang saya tahu dari jadi mana. untuk itu dalam rangka memperingati hari kenaikannya Tuhanmu ini, hari kan ya kenaikan Yesus Kristus. Dia sebenarnya naik ke mana itu ya itu loh persoalannya, karena persoalan itu suatu persoalan yang harus tidak perlu dipersoalkan. Jangan tarik kontrolmu di otak, sehingga otakmu dikontrol. Nah itu tuh. Jangan sebut-sebut punya Tuhanmu ya. Orang. Tidak, kan dia bicara seperti kontrol. Nah itu makanya. Aku nanya, kan kita pun masuk akal. Ya kita jawab. Anda bertanya kan kita jawab. Kalau nggak bisa jawab, dongeng namanya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Jadi dalam rangka begitu. Mana Allahmu itu kamu berdoa Palestina hancur. Dia emosi. Palestina hancur. Palestina hancur itu. Ya Allah. Terbukti sekarang Allah yang benar siapa? Emosi dia. Orang Kristen yang benar. Allah kasih di mana? Begitulah. Padahal salib diludahi di situ ya, gembira kali. Ya udah ya. Udah puas nggak jawabannya? Kan kamu bertanya, saya jawab loh. Karena jawaban ini adalah merupakan suatu bentuk pembendaharaan kata-kata yang disusun untuk menjawab semua pertanyaanmu kan gitu. Jadi pertanyaan itu memang harus dijawab begitu kira-kira. Satu Bila Ibrahim adalah sudah puas. Tapi engkau pikir-pikir. Tahu dari mana? Dari mana? Coba jawab ya. Kalian tertawa. Ini kan terjawab sudah. Itu tersebut apa? Di mana?
Ya, di manakah? Ya, persoalan pertanyaan itu di mana? Tidak ada orang bisa menunjukkan itu di mana. Karena di mana itu menunjukkan suatu tempat. Kira-kira tempat apa yang Anda inginkan? Tempat yang indah atau di atas pohon? Anda bilang sunat, tahu dari mana sunat? Nah, bagaimana pengetahuan tentang saudaramu yang bergelantungan di atas pohon? Ya kalau nyemot memang nggak disunat, seperti kamu kan. Jadi orang yang tidak disunat sama dengan nyemot. Nyemot itu kan anaknya nyemot juga tidak disunat. Nah, kenapa nyemot tidak disunat? Karena hasil survei Pak Jaka ini kan tetangganya namanya Pak Alek. Kemarin Pak Alek saya tanya, kenapa Pak Jaka begini Pak Alek? Kata Pak Alek, ini Jaka pernah jatuh dari pohon. Dia main-main sama nyemot. Jatuh dari pohon, kepalanya kebentur. Akhirnya sakit permanen. Ketika ditanya nggak mungkin jawab. Kalian itu bertanya terhadap Kristen. Ya ini sudah dijawab oleh Pak Alek. Itu sama sekali. Pak Alek ketemu sama Pak Johan. Dia mancing berdua. Kalian kira Pak Alek ini nggak izin sama istrinya. Kalian bertanya, pulang-pulang diomelin sama bininya Pak Jaka juga. Ternyata bisa menjawab. Kenal baik dia sama Pak Johan. Pak Johan bilang, nanti kalau ketemu Jaka kasih tahu Jaka. Kalau lagi nelen itu rambutan jangan ditelen. Rambutan itu enggak dimakan ininya, kulitnya. Nyambut di tenggorokannya. Anda itu Pak Jaka. Seperti Nabi maka Anda. Jadi menurut Pak Jaka ini buta huruf ikut Nabi Muhammad. Tuhannya itu katanya seperti itu ya Pak Jaka ya. Bagaimana Pak Jaka? Itu Umar. Enak kan kalau nggak nyambung. Yang ngomong juga gitu loh. Tapi kalau menghujat gue gampar lo ya. Saya gak menghujat lo. Diperkosa oleh Ustadz. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang mengajar. Nah kita ini semacam ikut karnaval. Ikut karnaval besok. Karena besok ada rencana karnaval ini. Enak kan kalau tidak nyambung. Begitu juga loh kalau lo menjawab. Emosi dia. Udah mulai menghujat, nah turunlah kau kalau menghujat. Jangan menghujat. Gue heran ya. Ya ini yang nggak tahu. Dengar ya sebelum ke Bang Karton. Di Bibelmu itu Oten, Petrus dan Yohanes itu buta huruf. Itu di Bibelmu. Orang tidak terpelajar, nelayan miskin. Coba. Jadi yang buta huruf itu Petrus dan Yohanes, itu ada data di Bibelmu. Kalau naik mau lihat datanya naik. Lalu mengangkat buta huruf ya. Dalam Petrus orang tidak terpelajar buta huruf tuh Petrus dan Yohanes. Lanjut. Kartun, selamat malam Kristen Muslim. Karton. Oh karton. Udah tidur kayaknya. Udah ngorok dia. Kalau kita tanya kira-kira siapa yang sunatkan Tuhanmu? Kalau sunat itu wajib hukumnya. Kan datanya udah dikasih surat An-Nahl gitu ya. Nabi kami juga disunat. Jadi kami manutlah perintah sunat itu. Begitu juga para nabi sebelumnya. Wajib hukumnya itu di sunat, dihitan gitu ya. Kenapa Oten kayak tadi ini protes tentang sunat? Karena dia nggak mau. Dia mau itu kulupnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena ya Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah itu, jadi kalau ada yang sunat, ya Kristus tidak berguna. Begitu. Oke, kita sapa Raizen.
selamat malam. Rino, selamat malam. Kristen Muslim. Rezen, Rino, selamat malam, saudara. Jadi kalau menurut hadis Rasulullah, sebuah hadisnya ya, fitrah manusia itu ada 5. Sunat, mencukur bulu, kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis. Nah, ini fitrah manusia ini ada 5. Ngoro itu sih siapa ya? Jangan-jangan hostnya ngoro. Reason. Karena oten-oten kayak tadi ini memang itu dia protes kebersihan. Dia protes atas perintah Tuhan. Gitu loh. Jadi dia nggak suka kalau ada orang ada bersih. Aturan. Dia nggak suka kalau ada aturan. Dia nggak suka sama kalau babi kita ya. Apa sama dengan dia nggak suka kalau kita disiplin, gitu loh. Jadi mereka ini dididik baru kemudian dilepaskan untuk apa? Untuk mencari orang yang disiplin, karena memang dia udah bebas, sebebas-bebasnya sebagaimana iblis bebas, begitu Bunda Rama. Benar. Jadi orang kayak gitu ya dimainkan aja, nah yang namanya juga iblis. Begitu. Menderita batin dia, kesian. Pasti masih ngomel itu sama istrinya. Pasti ngomel terus tuh. Dasar tuh si ini. Aduh, bayang. Bawa sampai tidur tuh marah-marah. Kesian ya. Kecuali dia tadi baik-baik gitu loh. Ya, oke lah. Oh, dari tadi nggak bener. Wah, udah sampai marah. Ada lucu Bun tadi hotelnya. Ya tadi mau diskusi sama Bunda ini. Oh, sekarang baru. Naik lagi. Ayo, siapa Bun? Dia siapa tadi? Dia tahu saya ini orang baru. Dia mau ngerjain, pastilah itu. Mudah-mudahan niatnya nggak begitu ya, mudah-mudahan ya. Jangan sampai orangnya lucu tapi ngeyel. Kita sampai nih baru Bunda diskusi. DC Kristen Muslim, saudara. User Kristen Muslim. Kenapa Anda udah pada nguruk? Berarti udah lama ngantri. Iya. Pasti istrinya jadi sasaran gara-gara Bang Handi. Ya Allah. Dibilang Mila, ada Bunda Mila di Amerika. Kenapa Bang Hadi? Kok tiba-tiba langsung jatuh lawannya? Kenapa dia bilang Bunda Mila, kenapa? Lucu. Dia nanya, Ibu Mila, siapa itu? Saya Ibu Mila di Amerika. Saya jawab semua loh pertanyaannya tadi. Iya. Emosi dia, emosi. Bisa begitu. Kenapa jadi jahil sama saya? Ini salah saya apa sih? Coba. Aduh. Jadi si Oten Bud. Gerian Kristen Muslim, saudara. Ini Bang Gerian kita yang mualaf. Oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, kabarnya? Pak Barian, tadi saya jawab pertanyaannya si Jaka itu, menurut Anda bagaimana? Bagus nggak jawabannya? Bagus banget itu. Saya ketawa sendiri di rumah. Nah, begitu. Banyak emang pertanyaannya Bang Handi. Banyak. Aduh. Bonaga itu dia. Aduh, sampai barang-barangnya disebut ya. Tapi Bang Rian, dari awal diskusi Bang Zuma narasi materinya udah nangkep semua ya? Aduh, saya baru join pas Bang Zuma udah nggak ada lagi. Waduh, sayang sekali. Ya udah, nanti lagi ada kesibukan. Lihat di YouTube-nya. Lihat di YouTube-nya. Mungkin kalau saya tanya istri saya tahu nih, istri saya nonton dari awal tadi. Saya lagi beberes tadi. Mau pindahan ya Bang, beberes. Kenapa? Mau pindahan beberes. Besok mau nikahan adik ipar Bun.
persiapan. Semoga samawa ya keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Kayak Muhammad signal saya jelek cuma ya, Bun. mengharapkan, ya agak-agak merah Bun. Kenapa Nabi Muhammad cuma mengharamkan babi? Ya naiklah kau Maya, nih sama siapa Bang Handi, ayo naik, atau Bunda Mila, naik Maya. Sini saya yang jelasin. Maya, coba Kalau kau naik jangan simpan akalmu di bawah ya. Buat akalmu Jadi- kalau naik. Ayo. Jadi mereka nih jangan cuma bisa ngomong begitu. Kau dapat bimbingan dari siapa yang diharamkan tuh cuma daging babi? Coba sini baik-baik. Mudah-mudahan kau tercerahkan. Kalau pendeta nggak bakalan, lo ngasih berapa? 100.000 sekali ke gereja nggak cukup. Naikin 1 juta nggak juga dikasih itu nanti ilmu. Mendingan di sini Bang Handi, ada Kang Dito, Bunda Rahma, saya juga bisa Bang Fandi. Biar kita kasih penjelasan sedikit. Jadi kau nggak nanti. Iya naiklah. Kalau nggak dia termasuk list itu Bun, list yang terciduk nanti menghujat. Nah, saya bukan ngeblender, kalau saya ngerujak Bang, lebih lebih bagus. Kalau di blender masih ada kasar-kasar, kalau dirujak tuh habis, belum halus, belum selesai saya rujak. Naiklah kau sini, bener nggak Bun? Ini Benar. saya kok merah ya ininya ya, aneh. Naik sini. Kalau di blender halus, nggak kerasa sakitnya. Iya. Tapi kalau dirujak sama Bunda Mila, kerasa sakit, dibejek-bejek gitu. Pakai rawit yang pedes lagi tuh. Ampun deh. Udah gitu kau Jadi kalau di dalam Maya naik Maya, baru ku kasih tahu kau dalil-dalilnya. Kami itu di Iya. Al-Quran lengkap dalilnya. tuh. Sumber utama kami, sumber primer kami orang Islam itu ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sini naik kau. Kalau kau kan paling surah-surah si Paulus penyesat yang nggak jelas itu. Iya, Iya. benar. Surat Paulus. Mereka aja bingung kitabnya yang mana yang benar. Benar. Setuju saya. Tapi banyak loh Bun, banyak yang nyimak itu ya ibu-ibu tadi, salah satunya di komalnya Bang Aruk ya, dia naik kemudian kita kasih data-data, dia buka. Oh iya ya, ini yang gitu? harus kita ketahui, iya ini yang harus kita tahu daripada kita ribut diskusi paling hujat. Saya mau yang begini, oh ternyata begini ya, bagus dia. Ternyata banyak tuh ibu-ibu yang selama ini cuma terdoktrin. Nggak tahu ya. Ya. Salah itu Lihat, hidup kalau kayak gitu, Bu. ya saya kasih Yohanes 17 perkataan-perkataan Yesus. Oh iya ya. Nah kalau di dalam Al-Quran itu ya di surah Al-Baqarah ya, kalau nggak salah 173 ya. Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinjir. Jadi sesungguhnya diharamkan atas kamu bangkai darah. Jadi bukan cuma daging babi, oten, bangkai darah. Kalau kalian kan darah pun kalian embat, babi. Jadi oten ini pemakan segala. Maya, kau itu pemakan segala. Ayo naik. Daging RW lagi itu mereka makan. Iya, jadi kalian itu kenapa kadang bau badannya itu katanya, duh. Bau, Bun. Kali. Bun. Waktu di Palembang, Ya. Palembang kan banyak Chinese tuh, Bun. Jadi di belakang rumah nenek saya ada ali itu, jalan kecil menuju keluar di belakang rumah. Biasa kan rumah depan pintu, rumah belakang pintu. Nah itu di ujung gang itu pada jualan tuh pakai sepeda di ujung itu. Itu kalau mau lewat Bun pasti tutup hidung. Gue bilang ini binatang seperti ini kok bisa dia makan ya? Aduh, benar-benar deh. Iya, kan gup-gup itu babi itu bagaimana? Berarti Bunda harus main iya, ke daerah Manado tuh Bun. Ke Iya, Tondano. Tomohon. Pasar ekstrim, Tomohon. Tomohon ya. Tomohon saya tanya. Mengerikan sekali tuh pasar. Maka itu Iya, dia kan mengajak, pernah "Ayo aku lihat." Tunggu Bun, dia teman saya kan Manado nih, lumayan lah gitu loh. Ayo Bun ke ini, ayo Mil ke Tomohon. Saya bilang ada apa? Wah pokoknya keren deh, memang tempatnya bagus kan. Tapi nanti kita mampir pasar itu yang ada ular. Aduh, lo aja deh, lo bayarin gue pesawat juga Manado. Nggak usah, terima kasih gue bilang. Kalau gue harus ngelihat orang gorok mangki segala macam itu kan,
segala monyet, segala ular, Iya. segala. Aduh, nggak usah lah. Oh, di meja jualannya itu, Bun. Di meja jualannya itu monyet, ular. Ular itu satu ekor yang besar-besar itu loh, digantung. Nyamuk di rumah aja saya keluar, apalagi yang begituan, nggak usah. Tikus itu udah kayak cemilan, udah kayak permen bagi dia tikus tuh. Wih, ngeri kali. Ngeri. Ya Allah ya Rabbi ya. Gak ada aturan di mereka ya. Saya mendingan ke Kendari, Bun. Kendari. Kendari. Yang lihat wheel itu, shark wheel ya namanya, shark wheel, something like that. Itu apa namanya, anunya, dia punya ikan kayak ikan pari gitu yang lebar. Terus nanti kita naik boat, Bun. Terus dia nanti mengiringin kita. Oh, cantik sekali tuh. Saya lagi mau nanya kalau ke Indo pasti ke situ lah mampir. Ya keren itu pastilah. Iya. Nggak jauh katanya dari Makassar tuh, Bun. Iya, kami kalau Sulawesi kan ya masih satu pulau. Bus gede lah, Bun. Sulawesi itu termasuk salah satu pulau gede. Iya, satu kepulauan kan, Pulau Sulawesi kan. Huruf K itu. Saya dari Palembang kalau mau ke Padang itu bisa lebih dari 12 jam loh kalau nyetir. Bisa semua memang, kita kan daratan, tapi jauh, besar, Bun, besar. Tapi asik gitu loh. Asal jalannya. Mana si Maya tadi? Maya, mana hilang ya? Ngeri kali Pun. Jadi saya tadi dirumpiin, dia nanya sama Bang Handi ya, Bun. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ngeri kali Pun nih pasar-pasarnya mereka. Gitu. Iya, dirumpiin gara-gara si Oten itu. Lagian dia kok tahu-taunya sama saya gitu, aneh juga ya. Gara-gara Bang Handit. Udah Bun, nggak ini. Iya. Benar. Lucu-lucuan aja karena dia itu ngehujat ya, nggak ada otak. Nah, coba lihat ya, nih, coba lihat Bun di sana pasarnya nih. Iya. Apa yang dipajang? Ngeri kali ya, ular piton. Iya, itu dia. Nggak usah lah, Bun. Aduh, ya Allah. Saya muntah-muntah nih, Bun. Ngeri kali. Bundai, ulare, Di Amerika lagi nggak ada, Bun, beginian, Bun. Amerika nggak ada, Bun. Orang bisa demo, Bun. Kalau yang beginian ada di pasar, orang demo, Bun. Kan banyak nih saya kasih contoh ya. Kita kalau ada lagi seasonnya libur diskon itu Thanksgiving kan, tahu lah, benar apa saya pernah ceritain, dengar saya. Nah, jadi ada penjualan barang-barang yang original dari binatang ya, contohnya scarf gitu ya. Bun, tikus, kucing Bung, kucing. Aduh, Bun, nggak kedengeran ya suara saya. Ih, sebel banget. Ya, lanjut kedengeran itu kucing, ya Allah ya Rabbi. Jadi ada setahun sekali itu ada pada saat diskon besar-besaran 70%. Nah, banyak orang kan bikin tuh umpamanya dari kepalanya di ujung sini, kepalanya belakang ngebuntut, tapi udah dijadiin scarf, Bun. Binatang itu sudah dijadiin scarf, either dia rakun atau apalah, binatang apa, pokoknya dijadiin scarf, dijadiin vest, baju, dijadiin blazer, jadiin apa itu, Bun. Kalau ada yang make ketahuan itu asli, dilemparin. Ya, perlindungan satwa, Bun, di luar negeri. Bukan Oten. Bukan, perlindungan satwa itu kalau yang langka. Kalau yang nggak langka, kita yang anti pembunuhan animal ini kita demo, Bun. Demo, nggak boleh dipakai buat baju-baju bulu asli itu. Kan kalau punya duit kan bajunya asli, Bun, bulunya dari binatang, Bun. Ya, bener. Di Indonesia dulu lagi saya zaman kecil-kecil, di rumah tuh ada singa, Bun, macan asli itu. Nah, di sini mana boleh? Bunda lihat kemarin saya live ada burung cendrawasih ya, peacock. Tuh, berkeliaran aja di depan tuh. Nggak ada yang berani masukin. Padahal beternak tuh di belakang tuh betelor. Tetap kita nggak boleh nangkep, didiamin keluar. Bun, netizen tuh kepanasan di bawah, nggak usah curhat katanya. Padahal dikasih wawasan itu loh, teman-teman. Ini kan lagi wawasan. kontennya kan binatang yang dibunuh. Kenapa kau jadi marah-marah ini? Naikin Oten.
apa Bun, mereka ini netizen itu raja di atas segala raja. Dia jadi kayak Yesus. Yesus itu kan raja di atas segala raja. Mereka kayak Yesus. Suruh si Gembok nih, si Gembok nih kayaknya sentimen sama saya. Naikin aja, digantian kita ya. Kau di atas ya, saya turun ke bawah. Kau naik, kau cari yang oten dari atas, oke? Naik ayo teman-teman Kristen. Ayo naik Gembok, naik Gembok. Jangan cuma ngoceh-ngoceh. Netizen ini nggak bisa kalau nggak bisa tidur kalau nggak dengar debat. Ayo naik. Tapi otennya nggak ada, gimana kita mau ngomong? Mendingan kita bercerita lah. Oten udah tidur jam segini Bun? Enggak. Belum. Kalau mereka itu berkeliaran, kalau udah mau subuh tuh berkeliaran mencari mangsa, cari kucing di jalan, cari tikus. Sebentar lagi berarti. Ya. Sekarang ini udah jam 2.47 di tempatku. Tuh Bang Dito disuruh buka narasi, ayo. Kita diatur ya sama yang di bawah ya. Aduh. Narasi itu juga kita kalau lagi nggak ada oten ya akhi ukti semuanya, kami ini seperti yang dikatakan Bang Handi, kaki kami ini satu sudah ada di sel ya. Iya. Jadi kepleset sedikit kita monolog, ini seluruh badan kita bisa ketarik gitu loh. Jadi dibantu tap-tap dulu sama di share kalau otennya naik ya. Kita bisa langsung gas. Tapi memang jam segini itu sudah mulai melambai. Otennya tinggal penghujat yang Kang Dito di sini jam 2.48 sama dengan Bunda Rahma saya ini jam saya. Iya. Sudah hampir jam 3. Bang Fandi udah mau istirahat Bang, silakan. Iya, Sulawesi juga sama dengan jadwal Makassar. Terakhir nama Kang Dito aja atau Bunda Rahma, biar kita masih Iya, terus. Tenang. Siap, Beliau lanjut. udah mau rungkat, gak apa-apa. Enggak, lanjut aja, enggak apa-apa. Oh, enggak. Kayak masalahnya tadi sore itu udah minum jamu. Jamu apa lagi? Jamu sehat. Aduh, Kang Dito nih. Gimana sih minum? Kalau saya zaman kecil dulu suka orang lihat yang bawa ibu-ibu jamu itu, bapak-bapak di sebelah, jamu kuat dok, ya gitu kan. Saya kalau minum jamu Bunda. Oh itu ada yang nyatuk di bawah maljum. Apa itu maljum? Malam Jumat. Oh, gitu. Oh, habis sunan apa habis ini ya penggita ya. Sunnah Rasul. Aduh, keren ini Ikhwan Villa nih keren. Udah bilang ya aku nggak ngerti emang kadang-kadang banyak belajar. Tapi sekarang alhamdulillah loh. Ini saya referensi omongan saya banyak sekarang. Gara-gara Bunda Rahma nih ngajarin terus. Salam kembali Bang Zamri. Ayo teman-teman. Si Maya naiklah. Maya sama si Gembok. Gembok ngoceh terus. Komal ini. Maya tadi tuh longor. Sama-sama muslim bisa sih. Gitu ya. Jadi Bunda Mila itu kok bernarasi bercerita itu sebuah. Gak usah kata si Gembok bosan. Dia suka ke Amerika kali, makanya dia bosan. Kalau yang di bawah, iya. Kalau saya live mereka senang ngelihat ini. Namanya juga kita berbagi, apapun yang kita bisa dapat kita berbagi itu pahala. Paham kalian? Duh, jangan deh tidur. Siap tante. Iya. Siap tante. Boleh. Lu ngomong tante kek. Rahmat, assalamualaikum, muslim ya. Kamu Edis nih mau janjian. Oh ini kayaknya Oten ya, Bang Pera. Oten. Rahmat. Pera nih Kores bukan? Iya Kores. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya belum. Saya orang Tegal. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, ayo kalau nggak ada kita mau judulnya lain nih. Judulnya spesial buat Bang Beliau Kores. ini muslim loh, istrinya pakai jilbab. Ayo Ikhwan, follow akun baru. Nah tuh akun baru tuh. 3.000 orang, 3.000 orang. Mungkin sebagian memang dari Bang Fandi. Bang Fandi kan selalu sama Bang Zuma. Aku rasa followernya Bang Zuma ikut aku juga kali. Ya Ikhwan Villa ya. 3.000 sebagian udah follow ya kali ya. Gak apa-apa lah. Bang Kores mental baru sebentar. Di mana? Oh itu dia di situ. Ini ada. Ya.
Ayo follow Iwan Film. Biar kita, soalnya kita nih makin kesini makin sedikit loh. Tidak mengundurkan diri, tidak kena tombak, nggak ada akun lagi. Banyak yang hilang ya. Benar nggak ini, Bunda Rahma? Tapi sekarang udah ini udah disuntik vaksin, sudah disuntik vaksin. Bun, komal-komal muslim sudah disuntik vaksin, makanya kuat udah tebal dengan virus-virus tombak-tombaknya kafir-kafir laknatullah. Oh gitu. Tebal. Suara saya oke nggak Bun? Atau cantik, membahana? Membahana. Coba saya pakai headset. Oh iya pakai. Udah ada headsetnya Bun, udah aku beli. Dikasih my husband. You know my husband. Keren. Tapi kan yang murah dia beli. Tahu lah husband suami Bunda. Soid, assalamualaikum. Assalamualaikum tada salik. Selamat malam. Tak bisa Bunda ucap salam sama kami. Ya, aku pikir kau Islam Bang, ternyata salik. Enggak. Silakan Bang, Soid. Iya. Soid. Kenapa Bunda? Kenapa Tuhanmu terkutuk Bang? Ada rupanya terkutuk. Iya Bang, Galatia 3:13. Ini aku orangnya to the point ya Bang ya. Jadi kutanya aja langsung. Kenapa sih Tuhan kalian terkutuk? Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Itu kata-kata penekanannya Bang, digantung pada kayu salib. Nah, kurang keras. Kurang keras Bunda. Gimana kerasnya gimana? 1 Korintus 12 nomor 3. Pelan-pelan itu dulu. Silakan Bang. Ya tunggu dia framing dulu aja lah. Dengan kekasihnya bernama Il. Video tersebut diunggah Burhan pada 9 Juli 2023 lalu melalui akun TikTok @burhan_rebels. Dalam video yang diunggah, pernikahan itu diiringi lantunan ayat itu bukan ulama yang itu bukan ulama yang kawinkan. Ia juga menyebutkan bahwa nama depannya tersebut nama Muhammad. Sejauh ini Burhan telah memutuskan ini roomnya anti rungkat nggak? Ia diketahui bekerja sebagai masa asik. Iya. Nanti udah gas. Saya mau nanya aja Bunda, itu kenapa bisa terjadi ya? Iya, kalau di kawin itu pendeta loh, pendeta pastor yang menikahkan. Tadi itu oknum, bukan ulama yang menikahkan tuh. Oh itu. Kau kalau kau itu pendeta dan di gereja dinikahkan. Parah kali bah itu kau itu. Enggak, makanya gini Bunda. Saya tanya kenapa itu pendeta menikahkan kalian itu sesama apa? Itu kenapa? Kalau tadi itu oknum, bukan ulama yang menikahkan, bukan pula di masjid. Kalau kau di gereja, pendeta yang menikahkan tuh. Saya tanya kau kenapa Tuhanmu terkutuk? Mulai kan stres dia. Udah biarin kasih Bang Kores saja. Silakan Bang Kores. Kenapa makan kunyah nih jantungnya nih, silakan. Kenapa ya seperti itu Bunda? Nanya aja sih, kenapa seperti itu ya? Sudah ku jawab tadi ya, bahwa itu kalaupun itu bukan editan, kalau asli itu bukan ulama, bukan berarti itu editan. bukan imam. Gini bun. Bukan imam, bukan apa ya? Harus lihat Bang. Bentar Bun, izin sedikit aja. Harus lihat itu di mana. Apa dia ustadz, apa di masjid. Nah, yang kita tahu, yang kalian lakukan itu kurang bagus suaranya Bun, ganti Bun, kurang bagus. Kurang ya? Oke. Yang tadi aja. Oke. Berarti ada editan, ada apa lah ya? Oke, kita terimanya ya, ada editan. Nah, itu yang harus Anda lihat. Jadi, jangan semua video itu Anda percaya. Oke, berarti ada editan. Kalau yang saya mau tunjukkan ini di gereja oleh pendeta ya. Itu editan juga itu Bunda. Itu editan juga itu. Saya nggak percaya. Enggak. Saya menyaksikan. Berarti editan itu Bunda. Saya menyaksikan. Listen, dengar saya. Saya ini di luar negeri. Saya tahu ada gereja, enggak semua gereja, saya akui tidak semua gereja. Tapi banyak gereja sekarang. Galeri Bunda buka. Dengar saya, Bunda buka galerinya. Iya, galerinya buka lah. Bisa lihat sekarang. Let me talk, Bun. Suruh mute dulu. Dengar saya. Saya tinggal di Amerika. Saya tahu banyak gereja. Oh, ganti akun dulu dong.
Saya tahu banyak gereja sekarang ini Lambat loading Bang Kores. Dengar saya. Aduh, bisa nggak sih saya ngomong sebentar? Silakan Bun, silakan. Ya, Intinya itu terjadi sama jenis agama itu agama. Tunggu dulu. Lo mau saya bentak? Sebentar, kenapa sih? Itu di sini banyak gereja-gereja melakukan perkawinan seperti itu. Nggak bisa kau iniin. Jangan disamain sama orang Islam. Tidak ada satupun masjid seluruh dunia yang melakukan perkawinan begitu di masjid atau imam yang mengakuinya. Kalau gereja banyak di sini, banyak sekali, walaupun tidak semua tapi banyak. Karena apa? Mereka sudah kekurangan jemaat. Dengan menambahnya perkawinan seperti ini, mereka jadi memperbanyak lagi jemaat. Itu tujuannya. Paham kalian? Urusan gereja itu cuma urusan duit. Tidak ada urusan lain. Udah, selesai saya Bun. Puas deh. Ya, itu kan luar negeri, lihat tuh. Itu orang Amerika itu atau Eropa. Banyak di sini, jangan kau pungkirin itu. Satu pendeta mengatakan, beruntunglah kita ini tinggal di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Karena apa? Generasi kita terlindungi oleh Islam. Coba kalau kita nih Indonesia negara kafir juga, ya seperti di luar negeri, liberal masuk. Siapa pendeta siapa tuh kemarin yang ngomong begitu? Tuh, nah ini, ayo buka tuh. Pendeta atau dia di Amerika nih sekarang. Saya mesti cari dia nih. Yang LGBT. Tuh. Orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. LGBT mereka perangi banget. Makanya kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang bikin LGBT susah tembus. Pernikahan sejenis yang sudah direstui pemerintah dan Mana tadi? Ya, gua ganti akun malah kabur orangnya. Iya. Jadi jangan framing. Ayo naik lagi, Soid. Lo dodol lo ya, soft. Yang penting itu videonya, jelas videonya. Itu bukan abal-abal yang nyiarkan itu. Tribun. Kalau gua mah nggak Kristennya langsung aja Tuhannya gua hajar. Nah, jadi di sini kita lihat ini Yesus. Kita kan sini nggak mengarang loh, kecuali mengarang. Sama-sama gua juga nggak mengarang di sini. Bisa dilihat di sini Yesus pernah terkena pemerkosaan di sini, gitu kan? Bukankah ini membuat Tuhannya menjadi homoseksual? Nah, kayak gini. Lihat ini, luka-luka Soid, Tuhannya diperkosa cowok. Soid ini, Tuhannya diperkosa cowok. Kok bisa begini ya Soid ya? Sakit batinnya ya. Ini Tuhannya, ini yang disebut Yesus itu ya, Yesus ya. Kok bisa diperkosa begini Yesusnya? Jir, buset, kasihan. Makanya kita tuh Muslim tuh susah banget untuk masuk Kristen karena kita tahu sejarahnya di mana Tuhannya Kristen ini, Yesus ini diperkosa dia. Dan ini sudah dibahas oleh Kristen-Kristen Barat gitu. Jangan sakit hati ya kawan-kawan Kristen. Tuh lihat. Kalau yang aslinya kawan-kawan, dia itu tidak pakai celana dalam. Langsung kelihatan penisnya. Ini penis Tuhan. Nah, ini. Oh, tuh. Mama Ini penis kudus. Penis Tuhan bukan? Berdarah-darah. Penisnya Tuhan habis dilecehkan. Ini menyedihkan bagi kawan-kawan. Penisnya Tuhan habis dilecehkan. Ini sangat pedih bagi kawan-kawan. Ini darah perawan. Ini Tuhan apaan? Ini lutut sepertinya habis kena ditungging-tungging. Coit, ya. Soid, kamu ini masa segitu aja udah sakit hati? Baru segini? Kalian ini sebenarnya kenapa? Karena kalian sebenarnya sebagai orang Islam itu kalian harus menghargai, harus menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Al-Quran menulis tentang Tuhan Yesus. Tapi ada kelaminnya Tuhannya. Al-Quran itu menulis tentang Tuhan Yesus. Hati-hati kalian. Iya, tapi Tuhannya ada kelaminnya. Gimana cara kami menerima Tuhan berkelamin begini? Kamu itu sedang baca Al-Quran. Ya, sedang baca Al-Quran. Karena apa?
Di Al-Quran Tuhan tidak seperti ada kelamin begini. Al-Quran tidak pernah satu pun ayat yang mengatakan untuk menghina Yesus, tidak ada. Memang nggak menghina, gue bertanya kenapa Tuhannya harus ada kelaminnya? Pada naik ini yang sakit hati di bawah. Sabar. Kores itu emang kayak Rasengan, Ikhwan. Disodok dari depan, yang berantakan yang di belakang gitu loh. Aku suruh kasihan sama kamu. Enggak, kok kenapa kasihan? Kan tinggal dijawab aja. Ini kalau memang ada keselamatan di dalam Yesus, apa yang diselamatkan oleh kelamin Tuhan ini? Kamu sedang membacakan Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah. Di Al-Quran nggak ada Tuhan berkelamin, di Kristen adanya. Ini kalian untuk menghina. Ini muter-muter, bos. Kok segelap ini muter-muter? Ya nggak apa-apa, Riyandi, tinggal dijawab aja. Kalau memang gua menghina Tuhan berkelamin, itu emang hinaan ya? Bukan menghina. Kan kenyataan itu, bukan hinaan. Kamu itu menghina Al-Quran. Di mana di Al-Quran Tuhan ada kelaminnya? Al-Quran. Ya. Di mana? Isa itu Yesus. Ini kan foto ini bukan di Al-Quran tuh ini. Justru diimani oleh Al-Quran. Diimani Tuhan berkelamin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan ada kelaminnya buat apa? Tidak pernah ada ayat Al-Quran. Oke, sekarang siapa Isa Al-Masih ini Muslim? Siapa Isa Al-Masih? Bukan Yesus, karena Yesus ini begini dia bentuknya. Terdiam dia. Nah, sekarang coba keselamatannya, apa keselamatan yang ada ketika Tuhan ada kelaminnya? Apa yang diselamatkan dari kelaminnya? Itu loh dijawab. Ngeladenin orang kayak gini nih jawabannya. Kau nggak usah. Waduh, pada saya siapa? Kalau kau menghina, sabar. Menghina Isa Al-Masih. Bukan menghina, ini kan kenyataan ada kelaminnya, Bre. Apa keselamatan dari kelaminnya ini? Sekarang gini. Kasih gambar lain, Kores. Jijik. Jangan jijik, ini kenyataan, ini Tuhannya ini loh, kita harus toleransi. Siapa Isa Al-Quran? Siapa coba? Kalau bukan Yesus. Apa? Bukan lah, Yesus kan Yunani. Mana ada nabi dari Yunani atau Tuhan dari Yunani? Bukan ya. Emang mana ada dari Arab, bos. Toko yang lain di mana? Di mana itu Isa? Di mana itu Isa? Di mana? Isa di dalam kitab Yahudi disebutnya Isa. Bukan Yesus. Yesus kan Yunani dia. Belakangnya. Waduh, kabur 1, kabur 2, sisa 1. Mundurin lah gambarnya, Kores. Ya Allah. Ini nih, udah dimundurin. Ini rambut-rambut ya? Kayak yang hitam-hitam ini ya maksudnya ya? Astagfirullah. Waduh, kecil ya? Gambarnya kecil, gambarnya. Bahkan memang gambarnya dia kecil. Kawin, Kores. Gimana bisa kawin dengan kondisi seperti itu? Ya kan? Mana tadi yang bawa apa nikah homo? Nah, ini kan Tuhannya kan merasakan pelecehan secara homoseksual jatuhnya ya. Gitu. Ini kalau nggak percaya, Ikhwan, kalian bisa baca di koran medium.com. Ya, di sini dibahas. Karena frustrasinya tidak bisa mengalahkan kasus di mana Yesus diperkosa. Tuh, gua nggak bohong. Karena frustrasinya tidak bisa. Kasus di mana Yesus diperkosa, Bro. Ini udah di atasnya homok nih, kawan-kawan. Siapa orang Islam ini? Kok Islam sih? Ini yang nulis Jonathan Poletti. Islam seharusnya menghargai. Tahun 2021. Sama Islam ya? Coba sebentar, Bang Kores. Kenapa hubungannya sama Islam ya? Apa hubungannya sama Islam? Islam itu kalau Islam sesat, kenapa Tuhan lu yang ada kelaminnya? Muhammad itu Nabi Isa. Enggak ada, Nabi Isa enggak disalib, coy. Itu bukan Bun, Nabi Isa, coy. Enggak usah masuk, Bun. Biar Bang Kores bantai, jangan masuk. Habis biar aku. Iya. Al-Quran itu sampah. Suara Bunda juga. Waduh, marah dia, emosi. Kalau misalnya Al-Quran sampah, apa hubungannya sama Tuhannya kalian yang ada kelaminnya gitu loh? Kan yang gua tanya, Tuhan kalian kelaminnya ini fungsinya apa? Apa sih mute? Jangan mute gini dong. Dosa mute. Lu ngomong lu udah semua tuh di mulut. Udah emosi kayaknya ya. Makanya di mute karena kau sampah. Tahu kau sampah. Muhammad. Iya. Kau Yesus. sampah. Tuhan kau pakai nonot.